Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang diketahui bernama Melanie. Hari itu, dia terlihat mendapatkan sebuah kejutan oleh Martin kekasihnya. Dan ternyata hadiahnya itu adalah sebuah apartemen baru yang rencananya untuk tempat tinggal mereka. Kemudian malam harinya, mereka mengundang sepupunya Melanie yang bernama Angie dan juga Leo yang merupakan seorang desain grafis. Rupa-rupanya mereka berdua itu diminta agar menjadi saksi untuk pernikahan siri mereka. Martin terlihat langsung mengambil posisi untuk memberikan cincin kepada Melanie. Singkat cerita, setelah sepupu mereka sudah pulang, Melanie dan Martin pun langsung melakukan aksi main-main bersama. Dan keesokan harinya, perabotan pun diantar ke apartemen baru mereka. Melanie yang merupakan seorang pendekor, rupa-rupanya malah membuat mereka berdebat hanya karena posisi sofa. Martin sendiri merupakan pengusaha tempat gym, tapi sayangnya tempat usahanya itu masih sepi pengunjung. Beberapa saat kemudian, Leo terlihat datang menghampiri mereka dan ternyata sebagian modal usaha ini merupakan investasi dari Leo. Sementara di lain tempat, Angie terlihat sedang bersama Melanie. Beberapa saat kemudian, dia mengajak Melanie untuk pergi ke sebuah bar yang berada di pinggir kota. Namun di sini Melanie menolak. Meski dulunya dia sering gonta-ganti pasangan, akan tetapi sejak mengenal Martin dan berkomitmen dengannya, Melanie bertekad untuk berubah. Kemudian malam harinya, Martin dan Melanie pun kembali melakukan aksi main-main bersama. Hari demi hari mereka disibukkan dengan mengurus bisnis usaha mereka masing-masing. Hari itu, saat di parkiran, Melanie terlihat sedang diganggu oleh seorang pria yang tidak dikenal. Rupanya pria itu mencoba mengingatkan Melanie tentang siapa dia. Melanie sendiri masih belum mengenal siapa pria tersebut, akan tetapi pria itu malah main nyosor, dan tidak lama kemudian, satpam langsung berdatangan dan di saat itu jugalah, pria tersebut langsung kabur dari sana. Kemudian saat sudah berada di rumah, sebenarnya Melanie ingin menceritakan tentang kejadian yang tadi dia alami. Akan tetapi, saat dia melihat Martin seperti sedang kelelahan, Melanie pun kembali mengurungkan niatnya. Tapi rupanya, kejadian itu terus membuat Melanie kepikiran. Karena itulah, Melanie pun mengajak Martin, Leo dan juga Angie untuk nonton ke bioskop bersama. Keesokan harinya, Martin, Angie dan juga Leo terlihat sedang berkumpul untuk merayakan ulang tahun Melanie. Nah disinilah, rupa-rupanya Leo terpesona ketika melihat kecantikan Melanie. Pestanya pun berlanjut di sebuah bar, dan di sana Melanie terlihat minum sangat banyak yang membuatnya tengler berat. Kemudian, saat di tengah keramaian, Melanie menyadari ada seorang pria yang sepertinya terus mengawasi dan mengikutinya. Dan di saat itu jugalah, Melanie akhirnya teringat kembali dengan kejadian di bar setelah beberapa tahun yang lalu. Dia mengingat bahwa pria itu melakukan aksi main-main bersama dengannya. Beberapa saat kemudian, Martin pamitan untuk pergi terlebih dulu karena ada keperluan bisnis ungkapnya. Sementara Angie sedang pergi ke toilet, karena hal itulah membuat Melanie hanya bersama dengan Leo. Sejak itulah, sepertinya Leo seperti mulai tertarik dengan Melanie. Keesokan harinya, saat Leo akan pergi ke tempat gym, dia melihat banner Melanie. Di sini, Leo terlihat langsung memotret yang rencananya akan diedit, seolah-olah Melanie sedang bersanding dengan dirinya. Sementara di lain tempat, Melanie terlihat sedang menjawab telepon dari ibunya, yang sedang meminta Melanie untuk pulang ke rumah. Karena akan ada pesta ulang tahun ayahnya, namun di sini, Melanie mengatakan bahwa dia tidak bisa hadir ke pesta tersebut, karena malas berdebat dengan ayahnya. Dan di saat itu jugalah, sebenarnya, Melanie ingin menceritakan semua kepada Martin, akan tetapi, di sini Martin malah terlihat sangat cuek, bahkan dia juga malah meninggalkan Melanie di meja makan seorang diri. Singkat cerita, saat Melanie terlihat pergi ke tempat kerja bersama Angie, kali ini Melanie kembali bertemu dengan seorang pria yang selalu mengikutinya, mereka bahkan terlihat naik lift yang sama. Dan ternyata, Leo juga diam-diam jadi tukang penguntit Melanie. Bahkan sejauh ini Melanie belum menyadari bahwa Leo menyukainya.
Leo bahkan sengaja datang ke rumah untuk memberikan kue dan makan bersama dengannya. Dan tanpa sepengetahuan Melanie, Leo malah membayangkan sedang melakukan aksi main-main bersama dengan Melanie. Sementara di lain tempat, Martin terlihat dihampiri oleh sekretarisnya di kantor untuk meminta tanda tangannya. Akan tetapi, di sini Martin malah mengajak sekretarisnya itu untuk melakukan aksi main-main bersama. Kemudian malam harinya, Leo mengundang Martin, Melanie dan juga Angie untuk ikut serta merayakan grand opening bisnis barunya. Di sini Leo mengatakan akan tinggal lebih lama karena mendapatkan tawaran kerja baru di Filipina. Mendengar hal tersebut, mereka semua pun ikut senang. Namun di sini, Leo tanpa sengaja mengatakan sesuatu yang membuat Martin merasa tersinggung. Dan sejak itulah ternyata membuat Martin merasa seperti tersaingi oleh Leo. Singkat cerita, saat Martin mengajak Melanie untuk melakukan aksi main-main bersama, akan tetapi di sini Melanie menolak dengan mengatakan bahwa dia sedang lelah. Mendengar hal tersebut, Martin malah bertanya tentang perbandingan di antara dia dan juga Leo. Malam berikutnya, Martin, Melanie, Leo dan juga Angie terlihat pergi menonton bioskop bersama. Dan disinilah, Leo malah asyik berfantasi liar sedang melakukan aksi bersama dengan Melanie. Kemudian di keesokan harinya, Melanie dan Martin malah terlihat sedang berdebat karena Melanie telat menyiapkan sarapan untuknya. Di lain waktu, Martin yang diketahui pergi ke toko bunga, ternyata di sini dia malah bertemu dengan Leo yang sedang membeli bunga. Dia mengaku bunga itu untuk mendiang ibunya, padahal bunga itu untuk Melanie. Bahkan Leo juga mulai memberanikan diri mengungkapkan bahwa dia menyukai Melanie gitu nih movie lovers. Kemudian di keesokan harinya, saat Martin pergi bekerja, Leo ternyata datang menemui Melanie. Di sini dia beralasan akan memotret kegiatan melukis Melanie. Namun setelah beberapa saat, Leo mulai memberanikan diri langsung nyosor Melanie gitu nih movie lovers. Namun aksinya harus terhenti saat Melanie mendapatkan telepon. Kemudian, saat di parkiran Melanie kembali dihampiri oleh seorang pria yang suka menguntitnya dan ternyata dia adalah Leo. Bahkan tanpa ragu-ragu Leo langsung nyosor ke Melanie gitu nih movie lovers. Sejak itulah, Melanie akhirnya mulai menyadari bahwa Leo menyukainya. Namun, meski Leo datang dengan menawarkan kehidupan yang penuh cinta, akan tetapi Melanie menolak karena dia sendiri juga sudah menjalin hubungan dengan Martin. Meski begitu, ternyata Leo tetap bersikeras untuk terus mendekati Melanie. Sampai pada akhirnya Melanie pun luluh dan mulai mau melakukan aksi pemanasan dan main-main bersama. Saat mereka berdua akan melakukan aksi lagi, tapi ternyata tiba-tiba Martin pulang sembari menggedor pintu. Dan untungnya, Leo bisa kabur dengan cepat. Tentu saja hal tersebut tidak membuat Martin curiga. Singkat cerita, Leo kembali mengutarakan keinginannya untuk hidup dengan Melanie. Kemudian saat Leo sedang pergi, tiba-tiba Melanie langsung diserang oleh si tukang penguntit. Menyadari kegadugan tersebut, Leo pun langsung bergegas datang untuk mengamankan si tukang penguntit. Melihat kedekatan mereka berdua itu, ternyata membuat si penguntit semakin marah dan cemburu. Kemudian di lain hari, Melanie iseng mengecek kesehatan dirinya, dan ternyata dia sedang berbadan 2. Karena itulah, Melanie berniat akan menceritakan itu semua kepada Martin. Singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu, rupanya Leo dan Melanie telah hidup bahagia dengan anak mereka. Akan tetapi kebahagiaan mereka itu selalu terusik dengan adanya seorang pria yang sedang merencanakan hal yang tak baik untuknya. Hari demi hari, Melanie selalu diawasi olehnya, sampai pada akhirnya, mereka berdua yang sedang asyik main-main bersama, ternyata didatangi pria tersebut kemudian langsung menyerang Leo dan juga Melanie, yang membuat mereka berdua pun langsung berpindah alam. Ternyata pria tersebut adalah Martin nih movie lovers, dan disinilah filmnya pun selesai. Oke movie lover, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yudadah bye-bye.